dengan berkeringat memperjuangkan hal yang tidak sama di negeri ini. Namun, mengapa hanya kami yang dianggap seperti tamu tak diundang, yang sekedar membuat rumah gaduh? Ya, karena kita hidup di zaman risau ini, yang dimana yang berbeda selalu paling mudah untuk disalahkan. Apa dosa kami? Apa karena kami tak serupa? Apa karena kami asing di telinga mereka? Dosa kalian bukan di perbuatan, tapi di prasangka yang diwariskan sejak lama. Dan saat badai datang, kalian tahu kan? Tentu kita mengorbankan mereka yang berbeda. Kalau begitu, siapa yang memiliki tanah ini? Mereka yang memegang kuasa? Atau kita yang semua harus berkeringat untuknya? Kalau begitu, mungkin kita semua hanya wayang yang dimainkan dengan tangan-tangan yang tidak pernah kita lihat. Wayang ini hanyalah bayangan, tetapi kadang manusia itu sendiri lebih kejam daripada bayangan itu sendiri. Sampai jumpa di pertunjukan wayang Potehis selanjutnya. Matur nuhun semua. Mei, tidak usah. Tapi kalau kau mau itu juga nggak apa-apa. Bisa aja kek. Lagian kalau nggak ada kakek, belum tentu aku tahu cara bawa semua barang ini. Kapan-kapan ajarin aku jadi dalang ya kek. Jadi dalang itu tidaklah mudah lah, Nak. Harus ngerti sana sini, harus sabar, harus banyak lah sabarnya. Iya, aku tahu. Kadang hidup itu juga kayak wayang ya. Ada cerita yang gak gampang untuk diceritain. Iya, cerita itu kadang pendek, kadang panjang, terkadang susah dimengerti. Tapi yang paling penting satu, kita harus terus jalani apa aja yang ada. Iya, bener kata kakek. Barang-barang ini aku taruh tempat biasa ya. Oh iya, Mei. Hati-hati ya. Siap kek. Terima kasih, Mei. Hei, apa yang kamu lakukan di sana? Maaf, saya nggak ada maksud untuk mengganggu kalian. Tapi perempuan tadi, maksud saya tunjukkan tadi sangat keren, kek. Bisa saja bikin panik saja kamu. Kamu ngintip ya? Sedikit, kek. Namanya mewah. Udah ya, kakek mau cepet-cepet garis-garis sini. Makasih ya, kek. Hati-hati ya. Mewang, bagaimana bisa aku melupakan namamu? Jangankan nama, kebiasaanmu makan bakmi di sore hari aja sudah kuhafal. Tapi hari ini hujan deras. Mana mungkin Mei keluar makan bakmi? Dulu kita masih remaja. Walah, pelanggan-pelanggan setia ibu ngapain berduaan di sini? Enggak bu, aku pasti satu yang gak biasa ya. Ya wes, sudah duduk dulu kalian. Nggak usah bu, kita juga masih hujan. Aku mendingan dari bapak ini aja. Ya udah, tenang duduk dulu, orang ada payung masnya juga kok. Jadi sebenarnya kalian tuh udah saling kenal belum sih? Ibu tuh bingung. Rumah kalian kan kalau nggak salah deketan ya. Tapi kok jam pesennya selalu aja beda. Udah dong, Bu. Kalau jangan gini kita lapar, Bu. Ya wes, kalau kalian nggak mau kenalan, aku orang masak. Maaf saya coba jam sendiri. Mewah. Nah, gitu dong. Nih. Sampai jatuh kan. Bakmi JM spesial buat kalian udah jadi. Bakmi JM. Diam kali, Bu. Bener ibu. JM Joko Mei. Makasih, Bu. Makasih ya bu, aku masuk dulu ya. Oh iya, sama-sama. Masuk kemana, Mei? Nih, ke kosanku. Rupanya itu kosanmu ya? Ya udah, hati-hati ya. Hati-hati. Ngapain bilang hati-hati? Kan aku cuma masuk ke dalam. Hati-hati biar kepleset. Aduh Joko, orang cuma mau ke kosan doang kok. Udah gandeng aja digandeng. Apa sih, Bu?
membuat pertemuan tadi seperti di museum. Hanya ada lukisan indah yang terpampang di depan wajahku. Parasmu, senyummu, dan raut wajahmu saat kita berkenalan. Suaramu tuh seperti alunan di bass favorit yang ingin gunakan setiap hari. Memang, tunggulah sampai kunakan hatimu. Lihat tuh di jendela. Hah? Siapa? Kan kamu kenal Chris. Itu loh, lihat baik-baik. Oh, Joko. Kok biasa aja? Katanya kemarin udah kenalan. Ya udah, kan cuma kenalan. Lihat deh, dia sering ngeliatin kamu. Apaan sih? Joko, ini ada tamu. Katanya ini sepupu kamu dari Semarang, bener ya? Bener, Bu. Ya wes, ibu tinggal dulu kesana ya. Siap. Joko. Duduk, Fen. Ini pasti ulah rezim. Ulah rezim. Apa yang Apa hilang? bapakmu hilang? Om Fendi. Kamu kan sering bikin artikel, makanya aku butuh bantuanmu untuk menyebarluaskan artikel ini. Ini papaku. Untuk membuat artikel ini, aku butuh bantuan. Jadi kamu tenang dulu ya. Jadi, kapan terakhir kali kamu lihat Om Fendi? Di Semarang. Waktu itu, papa melihat pertunjukan wayang Potehi. Pada saat itu, gak ada yang bisa nemenin papa. Aku ada kesibukan lain dan mama ada Aisyah. Di Semarang pada tanggal 11 Februari, jam 3 sore. Aku ingat betul. Wayang Potehi? Yang benar kamu, Fen? Iya, benar kok. Aku ingat. Papa ke situ waktu itu. Wayang Potehi? Sebenarnya, apa sih Wayang Potehi itu? Apa benar itu larang? Di internet hanya ada ini. Harus cari kemana lagi dah? Itu Mei, Bang, tunggu di situ. Ada sesuatu yang ingin tanya padamu. Ada apa juga? Oh, Wayang Potehi. Apa yang kamu tahu tentang itu? Dilarang. Aku pernah lihat dirimu dekat dengan dalang yang ada di pertunjukan tadi. Kumohon, mata aku hilang. Hilang. Masuk bah, kita ngobrol di ruang tamu. Tunggu di sini. Tadi maksud dari perkataanmu apa, Mei? Wayang Putih itu udah dilarang sejak lama. Kamu pasti tahu kan oleh siapa? Memangnya kenapa bisa dianggap bahaya, Mei? Wayang Putih itu dulunya cuma dengan kain, cerita-cerita lama. Tapi sejak tahun 1960-an, semua yang berbau Jawa itu dicurigai. Bahasa, sembahyang, bahkan pertunjukan kecil seperti ini. Karena menurut mereka beda itu ancaman. Tapi kamu menontonnya, tapi tidak yang terjadi. Jakarta, tempat paling aman untuk nonton pertunjukan seperti ini. Ras tionghoanya sedikit. Emangnya keluarga kamu yang di mana? Semarang, Mei, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, 11 Februari. Iya, benar kamu. Wiji Tukul, dia adalah yang akrab denganku. 3 hari yang lalu, dia berpamitan sama aku. Tapi aku gak tahu kemana. Kemungkinan besar, dia ke Semarang. Itu, Mei, yang tadi kamu bantu bawa boneka-bonekanya. Memangnya kenapa beliau? Kalau begitu beda, Joko. Bisa dibilang, dia orang yang paling ditargetkan dalam dunia perwayangan saat ini. Dia itu gak cuma mendalang, dia juga bicara tentang orang kecil, orang-orang tanpa pendidikan, seperti keluarga aku. Berarti dia ada kemungkinan sudah hilang ya? Enggak. Entah anugerah apa yang Tuhan berikan, dengan hilangnya keluarga kamu, aku yakin Rizky pasti gagal nangkap Pak Wiji. Dan sebagai gantinya, mereka nangkap penonton. Aku kesel, Mei. Bapaknya itu
bukan seorang aktivis, nggak tahu apa-apa soal politik. Dia hanya cuma seorang ayah, Mei. Dia cuma nonton. Bagaimana bisa? Aku tahu, tapi di mata yang berkuasa, orang yang ada di suara kebenaran pasti dianggap salah. Mungkin orang yang kamu ceritain itu nggak salah, tapi dia ada di tempat yang salah. Kamu pernah takut ya, Mei? Takut karena kamu pernah kena dengan Pak Wiji? Takut, ya pastinya takut. Tapi aku lebih takut kalau aku percaya pada diriku. Kalau kita semua tunduk, artinya kita benar-benar kalah dong. Udah malam ya, aku pulang ya. Main dulu ya. Hati-hati. Ngapain hati-hati, Mei? Kamu kan udah ngecek aku. Hati-hati ya. Jangan muncul gegabah. Karena aku masih mau. Mau apa, Mei? Karena aku masih mau disemuai kamu. Dan aku masih mau dengar ucapan kamu yang gak lucu itu. Iya, Mei. Aku masih menggenggam tangan kamu kok. Sabtu 27 April di tempat Mayang Putehi, kita nonton bersama yuk. Assalamualaikum Joko. Waalaikumsalam, Kay. Ini artikelnya ya. Wah, berani banget sih lo. Ini tuh topik lagi sensitif banget asli. Setiap kali aku takut, aku selalu ingat orang itu. Ia bilang kalau semua orang itu tunduk, hanya mereka takut. Maka kita benar-benar sudah kalah. Hebat. Tapi 3 tahun ini gak ada yang ketahuan kok. Jadi aman aja. Percaya pada gue. Sudah berhasil enggak? Coba kalau sekarang lihat. Artikel ini sangat membantu, Kay. Oke, Makasih ya. Oke, berarti aman ya? Iya. Gue balik ya. Iya. Dadah, Joko. Iya. Assalamualaikum, Fen. Kamu lihat artikelnya? Halo, waalaikumsalam Joko. Sudah. Spekulasi yang kamu berikan tajam sekali Joko. Aku suka. Biar orang-orang tahu betapa meresahkannya zaman ini. Tulisanku memang begitu. Senang kamu menyukainya. Terima kasih ya Joko. Iya. Semoga Om Freddy masih hidup ya. Amin. Oh iya. Mei kan kuliahnya siang. Aku kuliahnya sore. Udah pasti pulangnya malam. Ya, padahal aku pengen tunjukin artikelnya itu. Ya sudahlah, gimana lagi? Sundut asik kali ya. Sundut. Kisah di balik wayang Putehi. Dah, rakyat kecil seperti lo, mending diam. Banyak ngomong lo, Adi. Di mana baju tuh, Kol? Lihat gue. Di mana baju tuh, Kol? Saya tidak tahu. Belakangan tahu lo ya. Mana baju itu, Kol? Dari mana lo tahu dia? Wiwang. Mewang. Udah lama gue ceritain lo. Oke? Tidak, bukan Mewang. Jangan. Kalau lo berani buka mulut soal ini, bukan hanya paman lo yang hilang, tapi lo dan semua keluarga lo akan hilang. Paham lo? Buang aja di jalan. Bukan Mewang, jangan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Joko, kamu ngapain nak? Yo, rumah Bu Ida yuk. Ya tangan kamu ke pundak ya Bu, pelan-pelan. Iya Bu. Yuk. Bu Ida. Ya siapa ya? Joko Bu. Joko, astagfirullahaladzim. Berat banget kamu Joko. Joko, hati-hati, duduk dulu yuk. Aku ingin ngomong kasih ya Bu, yang kemarin Bu, aku benar-benar pasrah. Aku kira aku akan mati Bu. Iya loh, Ibu khawatir banget sama kamu. Kamu bisa ngapain sih? Soalnya tuh artikel kamu ya Joko dibincangkan di mana-mana. Judul artikel. Iya. Mei di mana Bu? Nih, Ibu nggak tahu deh. Mungkin
Pulang ke Surabaya kali. Tidak Bu, Mei dalam bahaya Bu. Aku harus mencarinya. Coba. Mei, Meiwang, Meiwang. Permisi Bu, Ya. saya ingin mencari mahasiswa jurusan seni budaya Bu, atas nama Meiwang Bu. Mewah. Dia sudah kerja 3 hari tetap masuk. Baik Bu, makasih ya Bu. Ibu, benar gak Bu? Anak ini Bu. Oh, benar. Ibu, Oh, benar, Pak. Bu, tenang gak Bu? Tenang, Ibu, maaf ya. Ibu, semua orang blow on. Coba. Kabur. Sudah seminggu sejak kau pergi, dan dunia masih kacau seperti saat kau terakhir menatapnya. Tapi aku tidak diam, Mei. Sejak kehilangan dirimu, aku terus menulis. Aku tuangkan semua keresahanku ke dalam artikel tentang ketidakadilan, kebohongan yang mereka tutupi, dan luka-luka yang kita alami. Aku sebarkan semuanya, kemanapun aku bisa. Kertas, layar, suara, semuanya aku pakai. Sampai rakyat mulai bangkit. 21 Mei 1998 terjadi demo besar. Dan aku yang memimpinnya. Ribuan orang berdiri di belakangku. Bukan karena aku hebat, tapi karena kau yang mengajariku untuk tidak tunduk. Dan hari itu pemerintah tumbang. Tapi saat semua tepuk tangan bergema, aku hanya memikirkanmu. Andai kau masih di sini, andai kau bisa melihat semuanya. Aku merindukanmu, Mei. Setiap malam, aku berharap bisa melihat senyummu, walau untuk terakhir kalinya. Terima kasih, karena kau telah mengajariku untuk memperjuangkan keadilan, untuk terus berjalan walau sendiri, dan untuk mencintai tanpa syarat. Cintamu akan terus abadi di dalamku. Selamat tinggal, Meiwang.